Mari kita buka dalam Kisah Rasul 10 ayat 43. Kisah Rasul 10 ayat 43 dan Yesaya 19 ayat 28 sampai 30. Kita baca bersama-sama. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Dan Yesaya 19, setiap nubuatan itu apa yang dinubuatkan detil digenapi, bahkan di kayu salib. Firman Tuhan katakan, Yesaya 19 ayat 28 sampai 30. Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Yohanes 19 ayat 28 sampai 30 kita baca. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia apa? Supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Bahkan dua kata ini pun tertulis di dalam kitab Mazmur, harus digenapi oleh Tuhan Yesus. Demikian juga janjinya buat saudara dan saya. Ayat 29. Di situ ada satu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Amin. Ada nubuatan-nubuatan yang masih akan terjadi, yaitu kedatangan Tuhan Yesus kembali. Tapi segala nubuatan mengenai kehidupannya, kematiannya, kebangkitannya, semuanya sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib buat saudara dan saya. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita buka Lukas 1:37. 700 tahun sebelumnya Nabi Yesaya menubuatkan akan ada orang yang berseru di padang gurun, luruskanlah jalan bagi Tuhan. 700 tahun kemudian persis digenapi dalam keadaan mustahil, yaitu Elizabeth yang sudah mandul. Amin. Tetapi karena janji Tuhan, firman Tuhan itu harus digenapi, tidak ada yang mustahil. Dari seorang yang sudah mandul, bahkan sudah usia tua, mengandung Yohanes Pembaptis, untuk orang yang buka jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus digenapi. Dan Tuhan berseru kepada Maria, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terjemahan bahasa Indonesia benar, tapi ketika saya baca dalam terjemahan bahasa Yunani, dalam bahasa asli bahasa Yunani, ada makna yang lebih dalam. Terjemahannya begini, kalau diterjemahkan secara literal bahasa Yunani, bahwa A-nya tolong dikasih huruf besar, Allahnya, bahwa tidak ada yang Allah tidak sanggup lakukan dalam semua perkataan dan firman-Nya. Tolong F-nya juga dikasih huruf besar, terima kasih. Bahwa tidak ada yang Allah tidak sanggup lakukan di dalam semua perkataannya dan firman-Nya. Amin. Bahwa tidak ada yang Allah tidak bisa lakukan di dalam semua perkataannya dan firman-Nya. Terjemahan bahasa Indonesia disingkat, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi kalau hari ini kau dalam keadaan Tuhan, ini mustahil, Tuhan ini nggak mungkin, saya nggak bisa perkatakan, tapi saya percaya Tuhan Yesus bisa. Tuhan Yesus sanggup, dan Tuhan Yesus ada di dalam saya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Katakan sama saya bahwa tidak ada yang Allah tidak bisa lakukan di dalam semua perkataannya dan dalam semua firman-Nya. Katakan amin. Ketika otakmu, hatimu deg-degan, ngomong nggak bisa, nggak mungkin, nggak sanggup, perkatakan firman Tuhan. Dan tidak ada yang Allah tidak sanggup untuk lakukan di dalam semua perkataan dan firman-Nya. Amin. Saudara, mari kita lihat kembali. Dan satu message ini Tuhan Yesus taruh begitu sangat kuat. Nggak bisa semua dalam satu khotbah selesai kita mempelajari melihat Yesus dalam perjanjian lama. Tapi satu message yang Tuhan Yesus taruh sangat kuat, bahwa kitab Nabi Yesaya berisikan untuk menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah penyelamat. Tuhan Yesus adalah kebenaran kita. Tuhan Yesus adalah penolong kita. Katakan amin. Katakan sama saya, Tuhan Yesus penyelamat saya, Tuhan Yesus kebenaran saya, Tuhan Yesus penolong saya.
Jadi kalau mau diperes, kitab Nabi Yesaya intisarinya ini Tuhan Yesus, karena menunjuk pada nubuatan mengenai kedatangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus penyelamat saya, Tuhan Yesus kebenaran saya, Tuhan Yesus penolong saya. Kita buka Yesaya 42 ayat yang ke-6. Yesaya pasal 42 ayat yang ke-6. Kalau hari ini ada di antaramu yang sedang berdoa sama Tuhan mau bawa hidup saya kemana sih? Kok ini terjadi, itu terjadi, Tuhan mau bawa saya kemana? Atau mungkin saudara yang sedang berdoa sama Tuhan tujuan hidup saya apa? Untuk apa saya ada di dunia ini? Maka saya berdoa kebenaran firman Tuhan Yesus ini menjadi jawaban buat saudara. Yesaya pasal 42 ayat yang ke-6. Nanti saya minta terjemahan bahasa Inggrisnya, New King James Version-nya. Kita baca bersama-sama pelan-pelan. Aku ini, Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Kalau hari ini engkau sedang bertanya, Tuhan membawa saya kemana? Tuhan, apa yang menjadi tujuan hidup saya? Yang pertama, Tuhan Yesus menyelamatkan. Tapi nggak berhenti sampai di sana. Tuhan memegangmu dengan tangannya. Artinya hidupmu dalam tangan Tuhan. Tuhan yang pegang kendali. Katakan sama saya, Tuhan Yesus yang pegang kendali. Nggak berhenti sampai di sana. Tuhan membentuk kamu. Dalam terjemahan bahasa Inggris ada Tuhan keep you. Tuhan watch over saudara dan saya. Tuhan bukan hanya membentuk, tapi Tuhan Yesus menjaga, memelihara, matanya tertuju senantiasa pada saudara dan saya. Dan Tuhan nggak berhenti sampai di situ, buat perjanjian dengan kita. Dan hanya ada satu yang bisa terjadi kalau Tuhan sudah buat janji, digenapi. Karena perjanjian Tuhan nggak bisa dibatalin, perjanjian Tuhan nggak bisa ditarik, perjanjian Tuhan nggak bisa di-void, perjanjian Tuhan nggak bisa dicuri, perjanjian Tuhan nggak bisa dirusakkan, karena tidak ada kuasa yang bisa merusakkannya. Perjanjian Tuhan bukan bergantung kepada keadaanmu, keadaanku. Perjanjian Tuhan bukan bergantung kepada kekuatanmu, tapi perjanjian Tuhan bergantung sepenuhnya kepada kasih setianya Tuhan. Perjanjian Tuhan bukan kontrak sehingga harus memenuhi syarat dari kedua belah pihak. Tidak diminta syarat daripadamu, hanya satu, percaya saja, percaya terus. Katakan amin. Amin. Dan bukan hanya berhenti di sana, maka bukan hanya menerima perjanjian Tuhan, Tuhan akan menjadikanmu terang berkat bagi bangsa-bangsa. Ada orang yang mungkin sedang mengalami badai dalam hidupnya, lalu berkata, Tuhan, untuk apa saya ada di dunia ini? Tuhan, apa tujuan hidup saya? Atau mungkin kita hanya berseru, Tuhan tolong saya, Tuhan berkati saya. Tuhan akan membawamu, nggak berhenti sampai di sana. Tuhan Yesus akan menjadikanmu berkat terang bagi banyak orang di sekitarmu. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, dalam Yesaya pasal 42 ayat yang ke-6 ini juga yang memerdekakan hidup saya. Buat Tuhan yang pegang kendali. Katakan sama saya ada dalam tangan Tuhan Yesus. Tuhan yang pegang kendali. Tahun 2020 tahun pandemi, dan hanya anugerah Tuhan Yesus. Dalam pekerjaan saya dipercayakan tanggung jawab yang besar. Tapi ketika masuk mulai tahun 2020 banjir, betul? Semua kegiatan bisnis hampir berhenti. Buat saudara yang usaha, buat saudara yang berdagang, pada saat itu masa yang sulit. Gimana mau berusaha, gimana mau berdagang, gimana mau berbisnis. Bahkan orang-orang yang bekerja di kantor dan sebagainya sulit beraktivitas. Sehingga ekonomi mengalami tekanan pada saat itu. Bulan Januari baru banjir belum selesai, masih masa pemulihan. Bulan Februari, Maret udah diumumkan pandemi. Pada saat itu nggak tahu, kita udah ngelewatin sekarang. Tapi pada saat terjadi kita nggak tahu ini akan terjadi bagaimana, badai apa yang akan kita hadapi, ujungnya akan bagaimana kita nggak tahu. Yang tahu pada saat itu hanya dibatasi, semua dibatasi, semua kegerakan, kegiatan, semua aktivitas, semua kegiatan usaha, bisnis dan sebagainya, semuanya dibatasi. Banyak usaha yang tutup karena nggak ada yang datang. Dan begitu banyak pembatasan. Dan karena saya menerima tanggung jawab yang besar, begitu banyak keputusan yang harus diambil. Hari Minggu saya khotbah, tenang, jangan khawatir. Dulu hanya istri saya yang tahu, tapi sekarang seluruh Sarbini tahu.
Tapi hari biasa, jam 3 malam saya kebangun. Mulai mikirin, ini keadaannya begini, keadaannya begitu. Harus ngambil keputusan. Dan keputusan yang saya ambil pasti berdampak kepada hidup banyak orang. Tuhan tolong. Nanti kalau begini, udah ngambil keputusan ini, besok peraturan bisa berubah lagi. Udah antisipasi ngambil keputusan ini, besok situasi keadaan berubah lagi. Nggak bisa diprediksi. Sehingga ada banyak malam, setiap jam 3, saya kebangun, mulai mikirin, istri saya mulai ngingetin, jangan kayak gitu. Dan saya mulai berdoa dan menyerahkan semua kekhawatiran saya kepada Tuhan Yesus. Karena saya menerima tanggung jawab yang besar. Saya berusaha pegang kendali, tapi saya capek. Saya lelah, saya sesak. Tapi ketika saya menyerahkan sama Tuhan Yesus, Tuhan, Engkau yang pegang kendali, bukan saya. Amin. Semua kekhawatiran saya Tuhan yang angkat. Ada kelegaan, ada janji Tuhan, ada seorang hamba Tuhan menyampaikan satu message buat saya. One thing at the time. Satu persatu Tuhan akan tolong. Satu hari demi satu hari, satu keputusan demi satu keputusan, satu masalah demi masalah, satu keadaan demi satu keadaan, satu minggu demi satu minggu, satu bulan demi satu bulan, satu tahun demi satu tahun. Pasti Tuhan Yesus tolong. Dan lewati tahun itu, Tuhan Yesus yang pegang kendali. Tuhan Yesus menjadikan semuanya baik. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Apa yang bisa membuat kita khawatir? Karena kita berusaha pegang kendali. Apa yang membuatmu khawatir sebagai orang tua? Ketika engkau berusaha pegang kendali atas keluarga, atas hidup anak-anakmu. Tapi kalau engkau menyerahkannya pada tangan Tuhan Yesus, Tuhan, Engkau pemilik keluarga kami, Engkau yang pegang kendali. Maka tangan Tuhan Yesus yang pegang kendali adalah tangan Tuhan yang telah digantung di atas kayu salib. Tangan Tuhan Yesus yang telah berlubang paku buat saudara dan saya. Tangan Tuhan Yesus yang begitu berat memikul dosa kita, kutuk dosa, hukuman dosa, kesakitan, penderitaan. Tangan Tuhan Yesus yang sudah digantung di atas kayu salib dengan napas yang tersengal-sengal begitu sesaknya untuk memikul kesesakan saudara dan saya, untuk memikul setiap beban kita. Dan tangan itu adalah tangan yang bangkit memberi saudara dan saya kemenangan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi ketika engkau mulai khawatir ini itu, engkau sebagai pemimpin perusahaan, engkau sebagai pengusaha, engkau sebagai pemilik toko, ketika engkau berusaha pegang kendali, iblis akan menipu dengan segala bentuk kekhawatiran. Bilang kepada Tuhan Yesus, berseru, perkatakan firman-Nya, Tuhan, semuanya milikmu. Karena segala yang saya miliki semua milik Tuhan Yesus. Bahkan hidup saya pun milik Tuhan Yesus, dan saya percaya semuanya ada dalam tangan Tuhan Yesus. Tuhan yang pegang kendali, dan engkau akan mengalami sendiri bagaimana Tuhan pegang kendali. Tuhan menuntunmu, membawamu keluar dengan kemenangan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita lihat lagi ya, saya pasal 61 ayat yang ke-1, ke-2, dan ke-3. Yesaya 61 ayat 1, 2, dan 3. Dan apa yang dinubuatkan, kita melihat Tuhan Yesus dalam 3 ayat ini semuanya digenapi. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Ayat yang kedua, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Kenapa saya ngomongnya begini? Tolong digaris. Dan hari pembalasan Allah kita. Tolong diingat, tolong dicatat. Amin. Untuk menghibur semua orang berkabung. Saudara jangan gemeteran duluan. Wah, jangan-jangan hari ini Tuhan balas saya. Enggak. Tolong diingat karena nanti ini begitu penting. Ayat yang ketiga, kita baca kembali. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu. Abu ini karena berduka, karena satu keadaan yang menyesakan, karena satu kehilangan, pakai abu di atas kepala. Minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Jadi bagaimana Tuhan memanggil saudara dan saya, pohon tarbantin kebenaran. Nah, karena bahasa nubuatan dalam Alkitab itu bahasa puisi, the tree of righteousness. Karena sesungguhnya saudara dan saya oleh darah Tuhan Yesus dijadikan orang benarnya Tuhan Yesus Kristus.
Jadi memandang sebagaimana Tuhan memandang. Sepakat dengan firman Tuhan. Stop untuk mendakwa dirimu sendiri. Saya gak layak di hadapan Tuhan, saya orang berdosa, saya sudah minta ampun sama Tuhan, tapi kok keadaan yang buruk terjadi, mungkin Tuhan marah sama saya. Padahal firman Tuhan menyebut saudara dan saya, engkau pohon terbangkin kebenaran itu. Sepakat dengan firman Tuhan. Perkatakan, saya orang benar yang telah dibenarkan oleh darah Tuhan Yesus. Semua adalah anugerah, kasih karunia, pengorbanan Tuhan Yesus, dan saya menerimanya dengan iman dan hiduplah benar dan rindu akan kebenaran. Amin. Firman Tuhan menyebut saudara dan saya apa? Tanaman Tuhan. Katakan sama saya tanaman Tuhan. Amin. Pertanyaan saya sederhana. Ketika saya merenungkan dua kata ini, kenapa Tuhan menyebut kita tanaman Tuhan? Tuhan taruh dua pertanyaan di hati saya dan saya catat. Amin. Kalau kita menjadi tanamannya Tuhan, apakah Tuhan akan biarin kering? Amin. Enggak. Atau pertanyaan yang kedua, apakah Tuhan yang merawat tanaman itu bisa mengalami kekeringan? Enggak. Keadaan dunia bisa kering. Tapi kalau saudara dan saya tanaman Tuhan, yang pertama, engkau enggak akan dibiarkan kering. Dan sorga yang menjadi sumber daya enggak akan pernah mengalami kekeringan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan Efesus 1 ayat yang ketiga, firman Tuhan katakan, Efesus pasal yang ke-1 ayat yang ketiga, Efesus pasal 1, kita baca bersama-sama. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus apa? Sudah, bukan akan, bukan nanti, bukan mudah-mudahan, bukan nunggu saudara lulus fit and proper testnya Tuhan, tapi telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Dan saya percaya kalau berkat rohani di dalam sorga saja sudah Tuhan Yesus sediakan, maka segala berkat yang kau butuhkan untuk hidupmu juga pasti Tuhan pelihara. Amin. Saudara, mari kita lihat kembali ke Yesaya 61 ayat yang kedua. Yesaya 61 ayat yang kedua. Kita baca kembali. Yesaya pasal 61 ayat yang ke-1 dulu. Yesaya 61 ayat yang ke-1. Saya minta terjemahan bahasa Inggris karena ada satu kata yang nggak diterjemahkan oleh bahasa Indonesia. Ada terjemahan New King James Version. Terjemahan New King James Version ada. Di sana dikatakan bahwa Yesaya pasal 66. Nanti kita ke sana. Yesaya 61 ayat yang kedua dulu. Yesaya 61 ayat yang kedua, terjemahan bahasa Indonesia, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Katakan sama saya, dan hari pembalasan Allah kita. Jangan takut. Amin. Kenapa Tuhan Yesus bawa kabar baik? Kita buka Lukas 4 ayat 17, 18, 19. Lukas 4 ayat 17, 18, 19. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku, ayat 19, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Titik. Apakah Tuhan Yesus kurang mengutip dari kitab Nabi Yesaya? Kan yang tadi ayat yang kedua bilang tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Tapi ketika Tuhan Yesus datang ke Nabi, ketika dia ngomong tahun rahmat Tuhan telah datang, dia berhenti sampai di situ, titik. Dan hari Allah pembalasan Allah kita nggak disebutkan buat saudara dan saya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang tanggung buat saudara dan saya di atas kayu salib. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Pembalasan murka Allah atas dosa itu ada, dinubuatkan di kitab Yesaya. Tapi ketika Tuhan Yesus datang menggantikan kita, pembalasan Allah atas dosa, murka Allah atas dosa, bukan untuk ditimpakan kepadamu, tapi untuk Tuhan Yesus pikul di atas kayu salib. Mendengar kebenaran ini bukan berarti kita sembarangan buat dosa. Oh, segala urusan pembalasan pokoknya murka Allah atas dosa udah ditanggung. Enggak, justru kalau saudara ngerti betapa dahsyatnya pembalasan Allah atas dosa,
Betapa dahsyatnya murka Allah atas dosa. Kenapa? Karena Allah mengasihi orang berdosa, tapi Allah begitu benci akan dosa, karena dosa merusakkan hubungan dengan saudara dan saya yang sangat dikasihinya. Sehingga harga pembalasan itu sangat mahal. Murka Allah atas dosa itu begitu nyatanya, dan bukan untuk ditimpakan kepadamu, tapi itu ditanggungkan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kalau saudara lihat betapa ngerinya, dahsyatnya murka Allah atas dosa, engkau nggak akan main-main dengan dosa. Justru kalau saudara ngerti betapa pengorbanan yang begitu hebat menanggung pembalasan murka Allah atas dosa, saudara dan saya akan semakin mengasihi Tuhan Yesus, semakin hidup dalam kebenaran dan kekudusan, dan menerima anugerahnya yang menyelamatkan kita, mengubahkan kita, dan membaharui kita. Katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Amin.